Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang al-waqfu wal qat'u wal ibtida dalam mata kuliah. Jadi untuk pembahasan pertama kita akan bahas tentang kaidah waqaf dan wasol. Jadi waqaf menurut bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah adalah memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Kemudian lawan dari wakaf adalah wasol, di mana wasol artinya meneruskan bacaan Al-Quran sampai ada tanda wakaf. Tidak boleh diputus-putus membacanya. Jika tidak kuat nafasnya, maka boleh berhenti tapi bacaannya diulang kembali. Kemudian yang kedua ada tanda-tanda bacaan wakaf. Yang pertama ada tanda mim atau biasa disebut dengan wakaf lazim. Di sini penghentian di akhir kalimat sempurna. Jadi wakaf lazim disebut sebagai wakaf tam atau sempurna karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Kemudian ada tanda to adalah wakaf mutlak sehingga diwajibkan untuk berhenti. Kemudian ada yang ketiga tanda jim adalah wakaf jaiz. Nah, di sini boleh berhenti dan boleh melanjutkan bacaan. Kemudian ada tanda zo, menandakan lebih baik untuk tidak berhenti. Kemudian ada tanda shad, disebut juga wakaf murkhos, menunjukkan bahwa lebih baik tidak menghentikan bacaan tetapi diperbolehkan berhenti saat di keadaan darurat dan tanpa mengubah makna. Kemudian ada tanda shad lam, merupakan singkatan dari al-wasal aula yang bermakna meneruskan bacaan lebih baik. Kemudian yang ketujuh ada tanda qaf, merupakan singkatan dari ila alaihil waqaf yang bermakna boleh berhenti pada waqaf sebelumnya. Kemudian tanda sodla merupakan singkatan dari qad yusalu yang bermakna kadangkala boleh diwasolkan atau diteruskan. Kemudian ada tanda qif artinya lebih dianjurkan untuk berhenti. Tanda sin atau saktah menandakan pemberhentian sejenak tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan bacaan. Kemudian yang ke-11 ada tanda waqfah bermakna sama seperti wakaf saktah tetapi harus berhenti lama tanpa mengambil nafas. Jadi bedanya untuk wakaf saktah ini kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, tapi kalau di tanda waqfah ini kita berhenti lebih lama. Lebih lama tapi tanpa mengambil nafas juga. Kemudian ada tanda lam menandakan pelarangan penghentian. Kemudian di sini yang ke-13 tanda kaf merupakan singkatan dari kata alik yang bermakna serupa. Dengan kata lain, makna dari wakaf ini mirip dengan wakaf yang sebelumnya muncul. Kemudian yang ke-14 ada tanda titik 3 disebut wakaf muraqabah atau wakaf ta'anuk yang berarti terikat. Jadi wakaf ini biasa muncul 2 kali dan kita dianjurkan untuk di salah satu tanda tersebut. Jika kita berhenti pada tanda pertama, maka pada tanda kedua kita tidak berhenti. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada tanda-tanda wasol, diantaranya ada tanda lam, bermaksud jangan berhenti. Nah, kadang-kadang tanda ini muncul pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika dia muncul pertengahan ayat, maka tidak dibenarkan untuk berhenti, dan jika di penghujung ayat pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak. Nah, di sini ada contoh dalam surat An-Naml ayat 63 ada tanda waqaf lam di tengah kalimat. Saya akan mencoba membacanya. Di sini ada tanda waqaf lam di antara thayyibin dan yaqulun. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, jadi di sini ada tanda waqaf lam, kita dianjurkan untuk tidak berhenti. Maka di kata thayyibina yaquluna kita sambung
Jadi kita tidak berhenti. Kemudian ada tanda shad lam ya. Tanda shad lam ya merupakan singkatan dari al-wasl al-aula yang bermakna meneruskan bacaan lebih baik. Jadi contoh dalam surah An-Naml ayat 17, wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa iyyamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Jadi di sini ada waqaf shad lam ya di penghujung akhir, tetapi kita anjurannya lebih baik diteruskan. Jadi kita tidak berhenti di kata syai'in qadir, tapi kita lanjutkan wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadirun wa iyyaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kemudian yang ketiga ada tanda waqaf mujawwaz atau dan tanda boleh berhenti namun meneruskan bacaan lebih utama. Kemudian ada tanda shad disebut dengan waqaf murakhas, menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Kemudian ada tanda qaf, merupakan singkatan dari qila alaihil waqf yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada waqaf sebelumnya. Maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun diwaqafkan. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang saktah. Jadi menurut bahasa saktah berarti diam. Menurut istilah menghentikan bacaan Al-Quran sejenak tanpa mengambil napas. Jadi menurut istilah dalam ilmu tajwid hanya menghentikan suara bacaan sejenak sedangkan nafas tidak terputus, masih dalam kaitan membaca kalimat atau kali belum wakaf. Cara membaca saktah berhenti sejenak tanpa bernapas sekedar alif, satu alif atau dua harokat. Kemudian ada tanda wakaf dalam Al-Quran biasa tanda waqaf saktah dalam Al-Quran biasa ditulis dengan tanda saktah atau kadang dengan sin. Jadi tanda waqaf saktah dalam Al-Quran hanya terdapat dalam 4 surat. Yang pertama di dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Di sini dia qayyiman linzira. Di sini ada dalam surah Al-Kahfi ayat 1, yaj'allahu iwajan qayyiman linzira. Yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzira. Oke, jadi di sini kita berhenti sejenak tapi tidak mengambil nafas. Kemudian di surah Yasin ayat 52, mimmarqadina hadza ma Nah, jadi di sana kita berhenti sejenak tapi tambah mengambil nafas untuk melanjutkan kembali. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ayat 27, waqilaman roq. Kemudian yang selanjutnya ada surah Al-Mutaffifin yang berbunyi kalla bal rona ala. Nah, jadi di situ. Kemudian ada yang selanjutnya qat'u secara bahasa adalah memotong, sedangkan yang dimaksud dengan qat'u ialah memberhentikan Al-Qur'an berhenti dari bacaan tersebut, sehingga jika harus membaca ta'awuz jika hendak membaca Al-Quran kembali. Kemudian yang terakhir praktik bacaan wasol dan waqaf dalam Al-Quran. Yang pertama, akhir suku kata dimatikan dalam bacaan apabila berharokat fathah, kasroh, dhammah, kasrotain dan mematain. Seperti misal nuzurin, maka dibaca akhirnya suku kata dimatikan menjadi nuzur, safaro menjadi safar, ahsana menjadi ahsan. Kemudian yang kedua, akhir suku kata dimatikan dalam bacaan apabila berharokat fathah, kasroh atau dhammah yang sebelumnya ada alif. Jadi
dimatikan al-hisab. Nah, contoh kata al-hisab. Di sana ada akhir suku kata, dia berharokat fathah. Kemudian iya ya menjadi iya. Kemudian ada al-halimi menjadi al-halim. Kemudian yang ketiga, akhir suku kata berharokat fathatain dan sesudahnya ada huruf alif dibaca fathah. Seperti hakiman menjadi hakima. Kemudian ma jadi ma'a. Kemudian yang keempat, akhir suku kata marbutah dimatikan dan bunyinya berubah menjadi bunyi ha. Yang menjadi contoh hamiyatun menjadi hamiyah. Jadi yang semula ada mati. Kemudian ada akhir suku kata yang terdiri dari huruf harokat kasroh atau dhammah dimatikan menjadi seperti contohnya rasuluhu menjadi rasuluh, rasulahu menjadi rasulah. Kemudian akhir suku kata terdiri dari huruf mat atau huruf mati dibaca apa adanya tanpa ada perubahan. Contohnya di sini ada kata jannati tetap dibaca jannati, fasaku tetap dibaca fasaku, lihat toko tetap dibaca lihat toko. Akhir suku kata terdiri dari huruf hidup sedangkan sebelumnya terdapat huruf mati seperti dalam maka huruf akhir suku kata itu dikaitkan seperti sehingga ada huruf mati. Cara mewakafkan cukup sekedar bunyi akhir suku kata itu didengar sendiri atau oleh orang yang berdekatan sebagai isyarat bahwa ada huruf mati, sehingga wakaf seperti ini disebut wakaf isyarat. Contoh al-amru menjadi al-amr, wal asri menjadi wal asr. Kemudian akhir suku kata bertasydid dimatikan tanpa menghilangkan fungsi tasydidnya. Contoh minhun, minhun, minhunna. Kemudian khalaqahun, khalaqahun. Kemudian ada hamzah di akhir kata yang ditulis di atas wawu dimatikan bila wakaf dan baca pendek bila. Yang pertama ada kata ya, ada kata ya, tafta'u dalam Quran surah Toha. Kemudian tawakka'u, ya'ba'u, kemudian ya'ba. Kemudian ada hamzah di akhir kata yang ditulis di atas wawu bila wakaf dimatikan sesudah membaca panjang huruf sebelumnya dan bila wasal hamzah dibaca pendek seperti tulisan ulama'u menjadi ulama dan bila wasal dibaca bani ulama'u, ulama'u bani Israil. Kemudian syufa'a'u dalam Quran surah Ar-Rum, ad-du'afa'u. Kemudian dalam surah Al-Fatir. Kemudian ada praktik bacaan wasol. Yang pertama dhammah, yaitu hamzah wasol yang terdapat pada fiil dan huruf ketiga dari fiil tersebut berharokat dhammah. Contoh udkhulu, udkhulu, ukhruj, unsur. Kemudian fathah yaitu hamzah wasol pada isim yang di awal alif ta'rif. Contoh al-baqaratu, an-nasu, al-timu. Kasroh, kemudian yang ketiga kasroh hamzah wasol yang terdapat pada fiil huruf ketiga dari fiil tersebut berharokat fathah atau kasroh. Isrib, iftah, ijtama'a. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.